Halo kawan-kawan, semangat pagi, selamat datang di channel Titik Teratas. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan memberikan materi mengenai paham radikalisme. Paham radikalisme adalah salah satu materi dari kisi-kisi yang keluar pada tes CPNS tahun lalu. Dan sangat mungkin akan muncul dalam tes CPNS tahun ini. Materi ini mengenai paham radikalisme, mulai dari pengertian, ragam radikalisme hingga cara mengatasi paham ini. Nah kawan-kawan, untuk mengetahui lebih dalam lagi apa itu radikalisme, mari kita lihat pengertiannya. Radikalisme adalah paham dan tindakan yang melekat pada seseorang atau kelompok yang menginginkan perubahan, baik sosial, politik, dengan menggunakan kekerasan, berpikir asasi, dan bertindak ekstrim. Sedangkan untuk radikalisasi merupakan paham radikal yang mengatasnamakan agama atau golongan dengan kecenderungan memaksakan kehendak, keinginan menghakimi orang yang berbeda dengan mereka, keinginan keras merubah negara bangsa menjadi negara agama dengan menghalalkan segala macam cara, kekerasan dan anarkisme dalam mewujudkan keinginan. Nah kawan-kawan, radikalisme sendiri merupakan suatu sikap yang menambahkan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Nah kawan-kawan, selanjutnya ciri-ciri sikap dan paham radikal. Antara lain yang pertama itu yaitu tidak toleran, yang artinya tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Yang kedua, fanatik. Fanatik artinya di sini yaitu selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah. Yang ketiga yaitu eksklusif, yang artinya membedakan diri dari umat umumnya. Yang keempat, revolusioner, yang artinya cenderung menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Nah kawan-kawan, ini adalah beberapa paham dan ragam dari radikalisme itu sendiri. Nah kawan-kawan, yang pertama yaitu radikal gagasan. Kelompok ini memiliki gagasan radikal namun tidak ingin menggunakan kekerasan. Kelompok ini masih mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu radikal milisi. Nah untuk kelompok ini yang terbentuk dalam bentuk milisi yang terlibat dalam konflik komunal. Mereka masih mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu radikal separatis. Nah untuk kelompok ini, kelompok yang mengusung misi-misi separatisme atau pemberontakan. Mereka melakukan konfrontasi dengan pemerintah. Yang keempat yaitu radikal premanisme. Kelompok ini berupaya melakukan kekerasan untuk melawan kemaksiatan yang terjadi di lingkungan mereka. Namun demikian, mereka mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima yaitu radikal terorisme. Kelompok ini mengusung cara-cara kekerasan dan menimbulkan rasa takut yang luas. Mereka tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ingin menggantikan ideologi negara yang sah dengan ideologi yang mereka usung. Yang keenam ada lainnya yang merupakan kelompok yang menyuarakan kepentingan kelompok politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah kawan-kawan, bagaimana pola penyebaran radikalisme itu sendiri? Secara garis besar, pola penyebaran radikalisme dapat dilakukan melalui berbagai saluran. Salah satunya yaitu media massa. Media massa sendiri bisa meliputi internet, radio, buku, majalah, atau pamflet-pamflet yang tersedia. Yang kedua yaitu komunikasi langsung. Bisa berbentuk dengan dakwah, diskusi, pertemanan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, hubungan kekeluargaan.
Bisa dengan melakukan pernikahan, hubungan kekerabatan, bisa juga dalam keluarga inti dari orang-orang yang memiliki paham ini. Yang keempat yaitu lembaga pendidikan di sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi. Dari berbagai pola penyebaran, teknik penyebaran radikalisme yang paling banyak ditemukan dan yang paling sering yaitu di media massa seperti di internet, media sosial, dan media-media penyebar video-video lainnya. Nah, kawan-kawan, ada beberapa aspek dari dampak radikalisme dan terorisme yang terjadi di Indonesia. Dampak radikal terorisme dapat terlihat pada semua aspek kehidupan masyarakat. Antara lain yang pertama yaitu dari aspek ekonomi. Nah, kawan-kawan, bagi pelaku ekonomi akan merasa ketakutan untuk berinvestasi di Indonesia dikarenakan keamanannya yang tidak terjamin. Bahkan ada yang telah berinvestasi pun akan berpikir untuk menarik kembali modalnya lalu pindah ke luar negeri, sehingga akan berdampak pada sangat sulitnya para pelaku ekonomi percaya terhadap negara itu sendiri, sehingga perubahan tingkat kepercayaan akan mempengaruhi pengeluaran konsumsi, investasi, ekspor, dan impor. Yang kedua yaitu dari aspek keamanan. Masyarakat tidak lagi merasa aman di negerinya sendiri, sehingga segala aktivitas masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan akan selalu dihantui oleh kekhawatiran dan ketakutan terhadap tindakan-tindakan radikal, sehingga setiap orang akan curiga dengan orang lain dengan aksi radikalnya. Nah, kawan-kawan, hal ini akan berimplikasi pada persoalan di dalam masyarakat itu sendiri. Yang ketiga yaitu dari segi politik. Radikalisme akan berdampak ke situasi politik di dalam negeri dan akan menyebabkan ketidakstabilan suatu negara. Semua kekuatan politik akan terkuras energi dan pikirannya, sehingga pembangunan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan secara politik luar negeri pun sangat merugikan karena pihak luar negeri menganggap bahwa Indonesia adalah sarang radikalis dan teroris. Hal ini terbukti dengan banyaknya negara mengeluarkan travel warning pada warganya berkunjung ke Indonesia. Yang keempat, kawan-kawan, dari aspek pariwisata. Nah, kawan-kawan, masih ingatkah pada tragedi bom Bali 1 dan 2 pada tahun 2002 silam? Indonesia kehilangan pemasukan devisa yang sangat tinggi. Hal ini terbukti saat kejadian sektor pariwisata khususnya di Pulau Bali menjadi lesu. Pariwisata telah menyumbang kemakmuran bagi rakyatnya karena di bidang ini telah memperkerjakan sejumlah orang yang di bidang perhotelan, kuliner, pertokoan, dan sebagainya, sehingga dampak ekonomi terbesar secara langsung dialami Bali. Kegiatan pariwisata yang merupakan tulang punggung perekonomian Bali mengalami guncangan, sehingga pembatalan pesanan hotel oleh pariwisata dan kosongnya restoran dan toko sejak peristiwa pengeboman, serta turunnya penghasilan pemilik perusahaan kecil yang usahanya bersandar pada sektor pariwisata telah terjadi secara dinamis. Nah, akan berdampak pada segi pariwisata khususnya ekonomi. Selanjutnya yang kelima yaitu dari aspek keagamaan. Nah, dampak dari radikal dan terorisme itu sendiri akan berdampak ke agama. Agama pun akan dipandang sebagai racun. Agama tidak terlihat dalam kerangka upaya untuk menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Sebagian besar kawan-kawan, radikalisme dan terorisme yang berkembang di Indonesia adalah yang mengatasnamakan agama dan moral. Seperti yang kita lihat di televisi bahwa pelaku terorisme selalu mengatasnamakan agama dalam segala tindakannya. Nah, akan berdampak pada sejumlah ulama dan tokoh agama yang selama ini menjadi panutan dan akan berubah menjadi momok yang buruk bagi masyarakat karena dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab menyebarnya paham radikalisme. Nah, sehingga ulama dan beberapa tokoh masyarakat akan berdampak
buruk bagi masyarakat itu sendiri. Nah kawan-kawan, kebalikan dari radikalisme yaitu deradikalisasi. Deradikalisasi sendiri itu merupakan semua upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner seperti agama, sosial, budaya, dan lain sebagainya bagi orang yang terpengaruh oleh keyakinan radikal itu sendiri. Atas dasar itu, deradikalisasi lebih pada upaya melakukan perubahan kognitif atau moderasi pemikiran untuk keyakinan seseorang. Nah kawan-kawan, dari semua program deradikalisasi sejatinya dilakukan dengan menjunjung tinggi beberapa prinsipnya. Yang pertama, prinsip pemberdayaan, yang artinya di mana semua program dan kegiatan deradikalisasi mengacu pada tujuan pemberdayaan sumber daya manusia. Yang kedua, prinsip HAM, yang artinya bahwa semua program deradikalisasi mestinya menghormati dan menggunakan perspektif HAM, mengingat HAM bersifat universal, invisible, dan interaksi. Sesungguhnya memiliki sifat yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan antara hak yang satu dengan yang lainnya. Yang tiga, prinsip supremasi hukum, yang artinya di mana semua program dan kegiatan deradikalisasi harus menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia dalam konteks apapun. Yang keempat itu prinsip kesetaraan, yang mana semua program deradikalisasi mesti dilakukan dengan kesadaran bahwa semua pihak berada di posisi yang sama dan saling menghormati satu sama lain. Nah kawan-kawan, nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang harus terus diimplementasikan agar paham radikalisme dapat dihapuskan, yaitu kebangsaan dan persatuan, kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, ketuhanan dan toleransi, kejujuran dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan, dan yang terakhir yaitu demokrasi dan kekeluargaan. Nah kawan-kawan, ini adalah beberapa nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang terkandung di dalamnya, bahwa paham radikalisme dapat diatasi dan dapat dihapuskan dari negeri ini dengan beberapa teknik dan nilai-nilai itu sendiri. Nah kawan-kawan, itulah beberapa materi mengenai paham radikalisme yang akan atau yang merupakan kisi-kisi yang akan keluar pada tes CPNS tahun ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian dan semoga kawan-kawan mendapatkan pengetahuan yang lebih dari video ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan rujukan buat kawan-kawan sekalian. Terima kasih kawan-kawan semua sudah menonton video yang sederhana ini. Salam dari saya dan semangat berjuang.